Wilayah yang terdampak banjir Jabodetabek di sepanjang hari Selasa ini adalah di Tangerang. Ada jurnalis Kompas TV yang saat ini telah bersiaga, ada Eka Marlupi. Selamat malam Eka. Eka, pertama Anda saat ini berada di titiknya di mana Eka? Di wilayah mana? Baik, Ibrahim, bisa kami sampaikan di mana saya saat ini berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana yang sebelumnya jalan ini belum bisa dilalui, namun malam ini sudah bisa dilewati kendaraan. Namun bisa dijelaskan di mana untuk kendaraan roda 2 sendiri itu harus berhati-hati jika ingin melalui Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini agar tidak mogok mesin seperti itu, Ibrahim. Namun bisa disampaikan juga untuk kendaraan roda 4 sudah bisa melaluinya, yang tadi siang itu belum bisa dilalui sama sekali untuk kendaraan seperti itu, Ibrahim. Hasyim Asy'ari Cipondoh Tangerang, Eka. Baik. Selain di jalan raya yang juga terendam banjir, di lokasi itu apakah ada juga permukiman warga yang ikut terdampak banjir, Eka? Ada. Baik, bisa disampaikan juga di tepat di belakang saya ini atau di depan ini ada perumahan Ciledug Indah 1 yang masih tergenang. Namun demikian untuk ketinggian air sudah semakin surut. Yang awalnya 50 cm, sekarang saat ini bisa disampaikan itu kurang lebih 30 cm. Di sini juga untuk kecamatan juga masih memantau arus lalu lintas, di mana camat sendiri sedang melakukan aktivitas membantu pengaturan lalu lintas seperti itu, Ibrahim. Eka, apakah ada mesin pompa air yang disiagakan, baik itu di jalan raya ataupun juga di perumahan? Kami ingin tahu lagi tadi nama perumahannya apa, Eka, yang menjadi terdampak? Ciledug Indah 1. Apakah ada pompa air yang disiagakan di sana, Eka, untuk bisa mengalirkan air agar debit air berkurang? Iya, bisa disampaikan juga bahwasannya di Ciledug Indah 1 sudah disiagakan mesin pompa air untuk menyedot agar air cepat surut seperti itu, Ibrahim. Warga bagaimana? Apakah ada yang berada di pengungsian atau semuanya saat ini bertahan di rumah masing-masing, Eka? Baik, bisa disampaikan juga untuk warga sendiri lebih memilih di rumahnya masing-masing, di mana rumah tersebut berada di lantai 2. Warga sendiri, maksud kami, untuk memilih tinggal di lantai 2-nya seperti itu. Di sini juga bisa kami sampaikan, bisa langsung ditanyakan dengan Camat Karangtengah, Henry. Eka, untuk perumahan Ciledug Indah 1 ataupun juga wilayah sekitar, apakah sudah ada bantuan-bantuan logistik yang diterima warga? Sudah ada, Pak. Kita dari Dinas Sosial dari Tagana, alhamdulillah sudah bantu 500 makanan siap saji, Pak. Untuk sahur pun kita sudah siapkan, nanti 300 makanan siap saji. Baik. Bapak, mohon maaf, kami ingin tahu atribusinya untuk agar pemirsa Kompas TV juga mengetahui. Bapak dari kecamatan, Pak? Dari Kecamatan Karangtengah. Kecamatan Karangtengah, mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Henry. Pak Henry dari Kecamatan Karangtengah. Di Betul, Pak Camat Karangtengah berarti, Pak, ya? Camat ya, Karangtengah. betul, Pak. Saat ini di Karangtengah sendiri, titik mana saja yang masih terdampak banjir, Pak Henry? Yang masih terdampak banjir, kita di Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2, di RW 08, RW 04, RW 06, RW 02. Seperti itu, Pak. Pak Henry, bagaimana dengan warga yang terdampak? Apakah sudah terdata ada berapa jumlah warga yang terdampak, Pak Henry? Ya, warga yang terdampak diperkirakan kurang lebih 420 kakak, Pak. 420 kakak? Betul, iya. Itu untuk Ciledug Indah 1 dan juga 2, Pak, seluruhnya? Betul, betul, Pak. Iya. Ciledug Indah 1 dan 2. Ini terendam, perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 terendam sejak sepanjang hari Selasa ini, Pak? Iya, air sudah mulai masuk, diperkirakan 1 pagi.
Namun di pagi hari tadi masih landai airnya. Cuma memang tadi ada tanggul jebol di RW 08 di rumah Pak Edu. Tapi alhamdulillah dari Dinas PUPR Kota Tangerang sudah menutup dengan pasir dan lain-lainnya. Oh. Itu dengan Kisdam, Pak. Untuk sementara, untuk penutupan tanggulnya, perbaikan tanggulnya sementara, Pak? Iya, besok akan dilanjutkan kembali. Tapi hari ini sudah tertutup untuk kebocoran yang terjadi di tanggul RW 08, Pak. Untuk pompa air apakah disiagakan juga, Pak, di permukiman warga? Alhamdulillah pompa air sudah berjalan normal sejak malam hari sudah dioperasionalkan dan sampai saat ini masih berjalan. Pak Hendri, apakah ada warga yang juga membutuhkan bantuan logistik ketika menghadapi bencana banjir ini, Pak Hendri? Iya, di beberapa posko pengungsian di Masjid Al Irsyad di depan Ciledug Indah 1, kemudian di Masjid Nurul Hikmah di RW 05 dan di Masjid Darussalam di RW 08, pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan dari para donatur. Tapi walaupun dari pemerintah dari segi logistik dan kemudian makanan siap saji sudah kita distribusikan, Pak. Untuk warga yang masih bertahan di rumah itu mereka bagaimana, Pak? Memilih bertahan di rumah atau ada yang juga terjebak dan menunggu untuk dievakuasi, Pak Hendri? Lebih banyak warga yang bertahan di rumah di lantai 2, di RW 08, di RW 04 dan RW 05. Tadi kita sudah keliling, mereka lebih bertahan di rumah masing-masing. Nah, untuk makanan siap saji kita distribusikan melalui RT RW dan kepemudaan dengan perahu karet, seperti itu, Pak. Oh, baik, jadi termasuk juga untuk mengontrol keamanan lingkungan sekitar, Pak Hendri, ya, juga untuk mendistribusikan makanan. Karena di Ramadan kan perlu juga untuk sahur seperti tadi buka puasa, Pak Hendri. Betul, Pak, betul. Untuk sahur pun kita, insya Allah dari pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan makanan siap saji. Nanti kita akan distribusikan di pukul 3, Pak. Pak Hendri, itu di belakang Anda di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tampak lalu lintas masih tersendat, Pak, ya? Masih, Pak. Ini seperti apa upayanya, Pak? Upaya yang sudah dilakukan, kita mengatur lalin, terutama bagi kendaraan roda 2, ini masih belum bisa dilewati, walaupun beberapa ada yang memaksakan, tapi akhirnya mogok di tengah jalan. Seperti itu, Pak. Ada pompa juga disiagakan di jalan raya, Pak, untuk bisa mengurangi debit air yang ada di sana? Pompa sudah disiapkan di pintu Ciledug Indah 1, itu sudah disiapkan. Kemudian di Duren Villa sudah disiapkan, di beberapa titik sudah disiapkan, Pak. Pak Hendri, laporan informasi yang sementara diperoleh dari kecamatan, apakah ada warga yang mengalami sakit atau lansia yang perlu penanganan khusus, Pak Hendri? Tadi di posko banjir di Masjid Al Irsyad di depan Ciledug Indah 2, kita dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah standby, beberapa sudah diperiksa untuk kesehatan para pengungsi, Pak. Baik, jadi sudah ada di pos pengungsian termasuk juga untuk ketersediaan petugas medis juga di sana, bagaimana, Pak? Alhamdulillah dari petugas medis dari Puskesmas Pedurenan dan Karangtengah sudah di lokasi, Pak, standby. Baik. Pak Hendri, jadi di Karangtengah saat ini ada berapa pos pengungsian yang sudah didirikan dan bagaimana mitigasi ke depan mengingat cuaca diperkirakan masih terus diguyur hujan nih, Pak, intensitasnya tinggi menurut BMKG. Jadi memang pos pengungsian kita ada 4 titik. Yang pertama di Kelurahan, kemudian yang kedua di Masjid Al Irsyad, kemudian yang ketiga di Masjid Nurul Hikmah, dan keempat di Masjid Darussalam, Pak. Itu sudah kita sudah setiap tahun memang kita sudah kondisikan, Pak, jika ada bencana banjir seperti ini, Pak. Baik, Pak Hendri, terima kasih. Camat Karangtengah menyampaikan bagaimana penanganan korban banjir yang terjadi di perumahan warga di Ciledug Indah 1 dan juga Ciledug Indah 2. Tadi juga ada beberapa tempat pengungsian yang sudah didirikan. Terima kasih Pak Hendri telah menyampaikan informasi untuk Breaking News Kompas TV. Ya, saudara, ini adalah visual yang diperoleh oleh jurnalis Kompas TV Eka Marlupi di wilayah Tangerang di sekitar Perum Ciledug Indah 1 dan juga
di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Saat ini petugas gabungan dari kecamatan juga tengah berupaya untuk mengatur arus lalu lintas. Sementara tidak hanya di area jalan raya, tapi juga yang menjadi perhatian pemerintah daerah di tingkat kecamatan ini, yakni bagaimana pemenuhan kebutuhan warga di rumah dan juga di tempat pengungsian.